Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 11 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami menjadi keluarga-keluarga yang menjadi terang bagi sesama. Kami serahkan perbaktian ini dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Silakan Ibu Connie. Selamat pagi. Renungan pagi pulang ke rumah 11 September 2020 dengan judul Begitu Orang Tua, Begitu Anak. Ayat inti Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Sebagaimana orang tua, begitu pula anak-anak pada umumnya. Kondisi fisik orang tua, watak dan selera mereka, kecenderungan mental dan moral mereka, semua itu sedikit banyak diturunkan kepada anak-anak mereka. Makin agung tujuan, makin tinggi karunia pikiran dan rohani, dan semakin baik kemampuan-kemampuan jasmani orang tua itu dikembangkan, makin baik pula kelengkapan hidup yang mereka berikan kepada anak-anak. Dalam menumbuhkan apa yang terbaik dalam diri mereka, orang tua menanamkan satu pengaruh untuk membentuk masyarakat dan meninggikan generasi yang akan datang. Para ayah dan para ibu perlu memahami tanggung jawab mereka. Dunia penuh dengan jerat untuk kaki orang muda. Banyak orang tertarik oleh kehidupan yang mementingkan diri dan kesenangan seksual. Mereka tidak dapat melihat bahaya yang tersembunyi atau ujung yang mengerikan dari jalan yang tampaknya bagi mereka adalah kebahagiaan. Dengan pemanjaan selera dan nafsu, tenaga mereka diboroskan, dan jutaan manusia binasa di dunia yang sekarang ini maupun dunia yang akan datang. Para orang tua harus mengingat bahwa anak-anak mereka tentu bakal menghadapi godaan-godaan ini. Bahkan sebelum kelahiran anak itu, persiapan harus sudah dimulai yang menyanggupkan mereka untuk berjuang dengan sukses terhadap kejahatan. Khususnya, tanggung jawab itu terletak pada sang ibu. Dia yang oleh siapa sumber hidup anak itu dipenuhi dengan bangun tubuhnya terbentuk, menanamkan juga kepadanya pengaruh mental dan spiritual yang cenderung membentuk pikiran dan tabiatnya. Adalah Yokebed, ibu orang Ibrani itu, yang kuat dalam iman dan tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat 23. Daripadanya lahirlah Musa, sang penyelamat orang Israel. Adalah Hana, wanita yang tekun berdoa dan berkorban dan mempunyai ilham dari surga, yang melahirkan Samuel, anak yang dibimbing surga, hakim yang tak dapat disuap, pendiri sekolah nabi-nabi Israel. Adalah Elisabet, anak sanak perempuan dan kerabat rohani bagi Maria dari Nazaret yang menjadi ibu bentara juru selamat. Akibat dari pengaruh terhadap janin dalam kandungan dianggap oleh banyak orang tua sebagai soal sepele dan cuma sementara saja. Tetapi surga tidak menganggapnya demikian. Pekabaran yang disampaikan melalui malaikat Allah dan 2 kali diberikan dengan cara paling hikmat. Lihat Hakim-Hakim 13 ayat 7,
ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, menunjukkan bahwa hal itu sebagai sesuatu yang layak mendapat perhatian kita yang sangat teliti. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 337-338. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Hari ini hari persediaan. Mari kita bersiap menyambut Sabat Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Ministry of Healing atau Membina Keluarga Sehat bab 31 dan khusus tentang sang ibu. Peran ibu vital dalam rumah tangga. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 20 paragraf 1. Rumah harus menjadi tempat yang paling menarik bagi anak-anak dalam dunia ini dan kehadiran ibu harus menjadi penarikannya yang paling besar. Nyonya White menjelaskan bahwa perasaan anak-anak itu peka, mudah dibuat senang, mudah jadi susah. Ada peran ibu untuk merangkul anak-anak kepada hatinya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Itu sebabnya dalam renungan hari ini diberikan contoh-contoh ibu teladan. Roh Nubuat juga melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 339 paragraf 1 yang berbunyi, tetapi kalau si ibu tanpa tergoyahkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, kalau ia bertarak dan menyangkal diri, jika dia ramah, lemah lembut dan tidak mementingkan diri, maka dia bisa berikan kepada anaknya ciri-ciri tabiat luhur yang sama. Nasihat ini Roh Nubuat nyatakan sehubungan dengan Ibu Simpson. Dan nasihat yang sama Nyonya White nyatakan bahwa ibu-ibu tidak boleh memanjakan seleranya. Ibu-ibu harus menghindari makanan yang melemahkan kemampuan fisik dan mentalnya. Ibu-ibu harus bisa mengendalikan diri, sebab kehadiran ibu dalam rumah tangga adalah penarikan paling besar bagi anak-anak. Karenanya, Membina Keluarga Sehat halaman 340 paragraf 4 menyatakan, ibu harus menumbuhkan suatu perangai yang gembira, puas dan senang. Setiap usaha dalam hal ini akan diberkati dengan kesegaran fisik dan tabiat moral dari anak-anaknya. Satu roh kegembiraan akan meningkatkan kebahagiaan keluarganya dan sangat berarti dalam memperbaiki kesehatannya sendiri. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini bukan untuk orang sakit, malah terutama untuk orang sehat, agar jangan sakit, dan khususnya bagi para ibu. Dengan keceriaan mereka, tidak hanya rumah tangga jadi bahagia, tetapi sang ibu juga tetap sehat. Untuk itu, Membina Keluarga Sehat halaman 340 paragraf 5 melanjutkan, hendaklah suami menolong istrinya dengan rasa simpati dan kasih sayang yang tidak luntur. Kalau dia ingin istrinya tetap segar dan ceria, agar dia menjadi bagaikan sinar matahari dalam rumah tangga, biarlah dia menolong istrinya itu memikul bebannya. Para bapak atau suami, mau istri-istri bahagia dan ceria, bantu ringankan beban di rumah tangga. Nyonya White nasihatkan agar istri jangan sampai bekerja berlebihan dan akhirnya jadi lemah. Apalagi nasihat bagi para suami. Membina Keluarga Sehat halaman 340 paragraf 6 meneruskan, suami dan ayah yang pemurung, mementingkan diri dan suka menguasai, tidak saja dia sendiri tidak berbahagia, tetapi dia pun membentangkan kesuraman atas semua anggota keluarganya. Dia akan memetik akibatnya dengan melihat istrinya kehilangan semangat dan sakit-sakitan, dan anak-anaknya ternoda oleh wataknya sendiri yang tidak baik. Ingat pelajaran tanggal 1 September, bahwa laki-laki dan wanita adalah satu daging. Wanita keluar dari laki-laki. Karenanya bila suami murung, mementingkan diri, hanya maunya yang harus jadi, maka tidak saja dia tidak bahagia, dia juga membuat anggota keluarganya tidak bahagia. Teristimewa yang satu daging dengan dia, yaitu istrinya. Suami yang melihat istri sebagai oknum terpisah dari dirinya perlu merenungkan nasihat ini.
Ingat, istri itu adalah satu daging dengan suami. Suami sedih, istri sedih. Istri senang, suami senang. Jika suami senang tapi istri sedih, maka ada masalah. Segera periksa dan bereskan. Nyonya White jelaskan tentang hal ini dalam Membina Keluarga Sehat halaman 341 paragraf 1. Jauh lebih baik membuat hidup si ibu ceria dan gembira, melindunginya dari kekurangan, pekerjaan yang melelahkan, dan kesusahan yang menekan, dan biarlah anak-anak mewarisi bangunan tubuh yang baik, agar mereka dapat berjuang hidup dengan kemampuan tenaga mereka sendiri. Bisa lihat peran suami dan istri sangat erat dan penting dalam rumah tangga. Jika mau anak-anak ceria dan sehat, maka hubungan suami istri harus ceria dan sehat. Tidak heran renungan hari ini berjudul "Begitu orang tua, begitu anak". Anak melihat kepada orang tua dan itu mempunyai pengaruh dalam hidup mereka. Jadi, meski nasihat difokuskan kepada ibu, tapi peran bapak juga penting dalam menopang peran ibu di rumah tangga. Bagi para ibu, jadilah ibu-ibu sekalian tidak sia-sia. Nyonya White melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 341 paragraf 6. Malaikat-malaikat surga mengamati ibu yang letih itu, memperhatikan beban-beban yang dipikulnya setiap hari. Namanya mungkin tidak terdengar di dunia ini, tetapi nama itu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nama ibu mungkin tidak terdengar di dunia ini. Mungkin tidak ada yang tahu jerih lelah ibu dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak dalam Tuhan. Tetapi malaikat tahu dan lihat. Nama ibu tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Dan terlebih indah lagi, Reflecting Christ halaman 195 paragraf 6 menyatakan, saat pengadilan akan duduk dan buku-buku akan dibuka, ketika baik sekali perbuatanmu itu dari Hakim Agung diucapkan, dan mahkota kemuliaan abadi ditempatkan di atas alis sang pemenang, banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di hadapan alam semesta yang berkumpul dan menunjuk kepada ibu mereka berkata, Dia membuat saya seutuhnya melalui kasih karunia Allah. Instruksinya, doanya telah diberkati untuk keselamatan saya. Para ibu yang kekasih, para orang tua sekalian, tetap setia, sebab upah mulia tersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik bagi para ibu dan juga para bapak. Suami istri adalah sebuah persatuan yang penting dalam membimbing keluarga dalam jalan Tuhan. Dan biarlah melalui pengalaman ini, baik ibu maupun bapak dalam rumah tangga masing-masing berubah agar selaras dengan rencana Tuhan dan membimbing rumah tangganya kepada keselamatan. Tuhan, berserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.